Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya Jawa kaya akan tradisi dan kepercayaan yang menggambarkan cara pandang masyarakat terhadap kehidupan dan alam semesta. Salah satu aspek yang menarik adalah konsep karma dan sengkolo. Karma merujuk pada hukum sebab akibat dalam kehidupan seseorang, sementara sengkolo adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada bencana atau kesialan yang dipercaya datang karena kesalahan atau dosa di masa lalu. Kedua konsep ini, meskipun berakar dari filosofi yang berbeda, seringkali terkait dalam pandangan spiritual masyarakat Jawa. Karma dalam budaya Jawa. Karma berasal dari ajaran Hindu dan Buddha yang masuk ke Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama-agama tersebut. Dalam pengertian umum, karma adalah hukum sebab akibat yang mengatur kehidupan. Setiap tindakan seseorang, baik itu perbuatan baik atau buruk, akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai. Dalam konteks Jawa, karma tidak hanya dipandang sebagai konsekuensi dari perbuatan individu, tetapi juga dapat terkait dengan tindakan leluhur atau nenek moyang. Kepercayaan bahwa perbuatan leluhur bisa mempengaruhi kehidupan keturunannya disebut sebagai tanda warisan karma. Misalnya, jika seorang leluhur melakukan tindakan yang dianggap sangat buruk, maka keturunannya bisa mengalami kesulitan atau hambatan dalam hidup mereka sebagai akibat dari karma buruk tersebut. Sebaliknya, jika leluhur memiliki karma baik, maka keturunannya bisa mendapatkan berkah atau kemudahan dalam hidup. Sengkolo dalam perspektif Jawa, sengkolo atau sengkala adalah istilah Jawa yang merujuk pada kesialan, rintangan, atau bencana yang dipercaya terjadi karena adanya kesalahan atau dosa di masa lalu. Sengkolo sering dianggap sebagai manifestasi langsung dari karma buruk yang belum diselesaikan. Dalam praktik spiritual dan kebudayaan Jawa, sengkolo bisa diartikan sebagai gangguan atau masalah yang muncul dalam kehidupan seseorang yang perlu diatasi melalui berbagai cara, baik melalui ritual, doa, maupun tindakan nyata untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Ada berbagai jenis sengkolo yang dikenal dalam masyarakat Jawa, di antaranya adalah sengkolo pribadi, yang merupakan kesialan yang dialami oleh individu, dan sengkolo kolektif, yang merupakan kesialan yang dialami oleh sebuah komunitas atau keluarga. Mengatasi sengkolo biasanya melibatkan berbagai upacara dan ritual tertentu, seperti ruwatan atau selamatan, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari pengaruh buruk dan memohon perlindungan serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Ritual dan upacara dalam mengatasi sengkolo. Menghadapi sengkolo, masyarakat Jawa memiliki berbagai cara untuk membersihkan diri dari pengaruh negatif. Salah satu ritual yang paling terkenal adalah ruwatan. Ruwatan adalah upacara yang dilakukan untuk mengusir nasib buruk atau kesialan. Upacara ini seringkali melibatkan sesaji, doa-doa khusus, dan kadang-kadang pertunjukan wayang kulit yang memiliki cerita-cerita khusus yang dianggap mampu mengusir sengkolo. Selain ruwatan, ada juga upacara selamatan, yang merupakan perayaan selamatan yang dilakukan dengan maksud meminta keselamatan dan kesejahteraan dari Tuhan. Selamatan biasanya melibatkan makan bersama, doa-doa, dan pembacaan mantra-mantra tertentu. Masyarakat Jawa percaya bahwa dengan melakukan selamatan, mereka bisa menjaga harmoni dan keseimbangan dengan alam serta menghindari sengkolo. Pengaruh kepercayaan terhadap kehidupan sehari-hari. Kepercayaan terhadap karma dan sengkolo mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Misalnya, dalam memutuskan hari baik untuk pernikahan, memulai usaha, atau bahkan pindah rumah, orang Jawa seringkali berkonsultasi dengan ahli spiritual atau dukun untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar aturan karma dan terhindar dari sengkolo. Selain itu, banyak keluarga Jawa yang memiliki kebiasaan untuk secara rutin melakukan upacara-upacara kecil di rumah mereka untuk menjaga keberkahan dan mengusir energi negatif. Hal ini menunjukkan betapa dalamnya konsep karma dan sengkolo tertanam dalam budaya Jawa, mempengaruhi cara pandang dan perilaku mereka dalam menghadapi kehidupan. Konsep karma dan sengkolo dalam budaya Jawa merupakan bagian integral dari sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang memandu kehidupan masyarakat. Melalui berbagai ritual dan upacara, orang Jawa berusaha untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam hidup mereka, serta mengatasi kesialan yang diyakini berasal dari kesalahan masa lalu. Kepercayaan ini tidak hanya mempengaruhi aspek spiritual, tetapi juga sosial dan budaya, menciptakan sebuah tatanan kehidupan yang kaya akan makna dan nilai-nilai tradisional. Karma sengkolo adalah sebuah konsep dalam kepercayaan spiritual dan budaya Jawa yang menggambarkan suatu hukuman atau penderitaan yang terjadi akibat dari tindakan negatif di masa lalu. Dalam keyakinan ini, karma sengkolo tidak hanya berdampak pada pelaku utamanya, tetapi juga dapat menular atau diwariskan kepada keturunan, termasuk anak cucu, serta orang-orang lain di sekitarnya. Pengertian karma sengkolo.
Secara etimologis, kata karma berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tindakan atau perbuatan, sedangkan sengkolo adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kesulitan atau penderitaan. Dengan demikian, karma sengkolo merujuk pada kesulitan atau penderitaan yang timbul akibat dari tindakan negatif di masa lalu. Dalam pandangan spiritual Jawa, karma sengkolo bisa menular atau diwariskan melalui beberapa mekanisme. 1. Garis keturunan. Dipercaya bahwa tindakan negatif dari nenek moyang bisa menimbulkan karma sengkolo yang kemudian diwariskan kepada keturunan mereka. Misalnya, seorang kakek yang melakukan tindakan tidak adil atau perbuatan buruk lainnya dapat menyebabkan anak dan cucunya mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindakan tersebut. Ini sering dikaitkan dengan konsep dosa turun-temurun, di mana dosa atau kesalahan orang tua mempengaruhi kehidupan anak-anak mereka. 2. Lingkungan dan asosiasi. Karma sengkolo juga bisa menular kepada orang-orang di sekitar pelaku. Misalnya, seseorang yang melakukan perbuatan buruk mungkin menciptakan energi negatif yang kemudian mempengaruhi orang-orang yang dekat dengannya. Energi negatif ini bisa menyebabkan kesulitan atau penderitaan bagi mereka, meskipun mereka sendiri tidak melakukan tindakan negatif tersebut. 3. Hubungan karma. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang terlibat dalam hubungan dekat, seperti teman dekat atau pasangan hidup, bisa saling mempengaruhi karma mereka. Tindakan buruk yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hubungan tersebut dapat menimbulkan karma sengkolo yang berdampak pada kedua belah pihak. Contoh kasus karma sengkolo. Contoh klasik dari karma sengkolo adalah kisah tentang keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi atau kesehatan yang berkepanjangan. Misalnya, seorang nenek moyang yang korup atau zalim mungkin menyebabkan keturunan mereka mengalami kemiskinan atau penyakit. Meskipun anak cucu tersebut tidak bersalah, mereka tetap harus menanggung konsekuensi dari tindakan nenek moyang mereka. Upaya mengatasi karma sengkolo. Ada beberapa cara yang dipercaya bisa membantu mengatasi atau mengurangi dampak karma sengkolo. 1. Ritual dan upacara. Dalam budaya Jawa, ada berbagai ritual dan upacara yang dilakukan untuk membersihkan diri dari karma negatif. Misalnya, ruwatan adalah upacara yang dilakukan untuk membersihkan seseorang dari pengaruh buruk atau nasib buruk. 2. Perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik dan hidup dengan penuh kebajikan dipercaya bisa membantu mengurangi atau menetralkan dampak dari karma negatif. Dengan menciptakan karma positif, seseorang dapat menyeimbangkan karma negatif yang diwariskan kepada mereka. 3. Doa dan meditasi. Berdoa dan meditasi adalah cara lain yang bisa membantu membersihkan diri dari energi negatif. Dengan mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan memohon pengampunan, seseorang berharap dapat mengurangi beban karma sengkolo. Karma sengkolo adalah konsep yang mengajarkan tentang akibat dari tindakan negatif yang bisa diwariskan kepada keturunan dan menular kepada orang lain di sekitar kita. Meskipun ini merupakan kepercayaan tradisional yang banyak dianut di Jawa, pesan moral yang bisa diambil adalah pentingnya melakukan perbuatan baik dan hidup dengan penuh kebajikan untuk menghindari dampak negatif bagi diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai, melalui upaya seperti ritual pembersihan, perbuatan baik, doa, dan meditasi. Diharapkan dampak dari karma sengkolo bisa diminimalisir atau dihilangkan. Karma dan sengkolo adalah konsep penting dalam ajaran spiritual dan budaya Jawa yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat. Dalam budaya Jawa, karma merujuk pada hukum sebab akibat di mana setiap tindakan baik atau buruk akan menghasilkan konsekuensi yang setimpal. Sengkolo, di sisi lain, adalah istilah yang menggambarkan kesialan atau rintangan yang muncul akibat tindakan buruk di masa lalu. Ketika karma dan sengkolo diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, fenomena ini dikenal sebagai karma sengkolo turunan. Karma dalam budaya Jawa erat kaitannya dengan ajaran spiritual yang percaya bahwa setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasannya, baik di dunia saat ini maupun di kehidupan berikutnya. Konsep ini menekankan pentingnya melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan. Dalam pandangan ini, karma tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Artinya perbuatan seseorang dapat mempengaruhi keluarganya dan keturunannya. Sengkolo, rintangan dan kesialan. Sengkolo adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan rintangan, kesialan, atau bencana yang dialami seseorang. Sengkolo dipercaya muncul akibat tindakan buruk yang dilakukan di masa lalu, baik oleh individu itu sendiri maupun oleh nenek moyangnya. Oleh karena itu, sengkolo seringkali dianggap sebagai hukuman atau peringatan dari alam atau entitas spiritual untuk memperbaiki diri dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Karma sengkolo turunan.
Karma Sengkolo turunan adalah fenomena di mana karma buruk dan Sengkolo diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini berarti bahwa tindakan buruk yang dilakukan oleh leluhur seseorang dapat mempengaruhi kehidupan keturunannya. Misalnya, jika seorang leluhur melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, karma buruk dari perbuatan tersebut dapat menjadi Sengkolo yang harus ditanggung oleh keturunannya. Fenomena ini seringkali dijelaskan melalui berbagai cerita dan mitos dalam budaya Jawa. Contoh yang sering dikutip adalah cerita tentang seorang kakek yang melakukan tindakan tidak adil kepada orang lain, dan akibatnya cucu-cucunya mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Karma Sengkolo turunan ini menjadi semacam tali karma, yang mengikat generasi penerus dengan kesialan atau rintangan yang berasal dari masa lalu. Mengatasi karma Sengkolo turunan. Meskipun karma Sengkolo turunan dapat menjadi beban berat bagi seseorang, budaya Jawa juga menawarkan cara-cara untuk mengatasi dan memutus tali karma tersebut. Salah satu caranya adalah melalui ritual dan upacara adat yang bertujuan untuk membersihkan diri dan memohon ampun kepada leluhur serta entitas spiritual. Upacara ini sering melibatkan doa, sesaji, dan tindakan simbolis lainnya untuk memutus rantai karma buruk. Selain itu, penting juga untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan kebaikan. Dengan melakukan perbuatan baik secara konsisten, seseorang dapat menciptakan karma baik yang dapat menyeimbangkan atau bahkan menghapus karma buruk yang diteruskan dari leluhurnya. Pendidikan moral dan spiritual juga dianggap penting dalam membantu seseorang memahami dan mengatasi karma Sengkolo turunan. Karma Sengkolo turunan adalah konsep yang mendalam dan kompleks dalam budaya Jawa, menggambarkan bagaimana tindakan masa lalu dapat mempengaruhi kehidupan keturunan. Meskipun dapat menjadi beban yang berat, terdapat cara-cara untuk mengatasi dan memutus tali karma ini melalui ritual, perbuatan baik, dan pendidikan spiritual. Dengan memahami dan menghormati konsep ini, masyarakat Jawa berusaha untuk hidup selaras dengan alam dan entitas spiritual, serta menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diri mereka dan generasi mendatang. Terima kasih telah menonton channel Pitutur Luhur sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.